Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kembali satu buah Honda Beat. Motor ini terkendala ngebul dikala masih dingin. Dalam artian kalau misalkan pagi-pagi waktu mulai dihidupin motornya ngebul. Jadi dari knalpot keluar asap putih ya. Tapi kalau misalkan sudah panas, kondisi motor normal. Kita akan cek kondisi dari block up dan buring. Nanti kita lihat apa kendalanya dan kita akan perbaiki. Oke teman-teman semuanya, kelihatannya ini sepele tapi kita lihat apa penyebabnya ya. Yuk teman-teman saksikan terus videonya, jangan sampai teman-teman skip. Oke teman-teman racingman semuanya, ini dia mesinnya udah saya bongkar ya. Kemudian barusan saya diagnosa kerusakan, mencari penyebab motor susah hidup, ngebul dan gak bertenaga. Nah, di sini ada beberapa aspek yang sudah saya kontrol, yang sudah saya diagnosa atau periksa ya. Yang pertama saya kontrol periksa di sini adalah piston. Nah, ini piston kondisinya ya. Jadi pas saya lihat kondisi piston memang masih dalam tahap wajar. Ini masih dalam tahap wajar meskipun di bagian atas piston ini ada hitam. Ini menandakan memang ada kebocoran oli yang masuk ke ruang bakar ini. Makanya ini hitamnya basah ya. Tapi kalau misalkan saya lihat di bagian dinding piston atas bawah tadi sudah saya kontrol, masih layak untuk digunakan ya, masih layak untuk digunakan. Kemudian saya lihat bagian liner. Bagian liner ini juga saya lihat kondisi linernya juga masih dalam tahap wajar kondisi linernya teman-teman. Jadi masih belum ada baret-baret yang berakibat atau yang memicu ngebul, belum ya. Nah jadi ternyata setelah saya periksa teliti, ternyata ada di bagian sini nih, ada di bagian seal klep teman-teman. Ini seal klep memang kelihatannya baru teman-teman ya. Nah tetapi di sini bagian seal klepnya seperti teman-teman lihat di sini, jadi seal klepnya seperti tertonjok atau terpukul ini. Tuh, kondisinya rusak. Nah, ini seal klepnya kondisinya rusak, teman-teman, ya. Nah, kalau misalkan rusak seperti ini, biasanya terjadi karena terpukul oleh retainer. Nah, oleh ini nih. Nah, biasanya terbentur ke sini, dimana pas kondisi dari noken as membuka kelip paling tinggi ya, biasanya tertonjok ini nih. Jadi di sini kan seperti ini posisinya nih, jadi pas ini menekan full biasanya tertonjok ke sini, dep gitu, dep dep dep. Karena terjadi ribuan kali tonjokan meskipun cuma nempel sedikit saja, akhirnya terjadilah kerusakan di bagian sini. Ini rusak, peang, jebrol, ambrol, melekotok-tok gitu ya. Tuh. Akhirnya oli menyusup. Ya, akhirnya oli menyusup masuk ke ruang bakar. Nah, itu yang mengakibatkan motornya ngebul. Pertamanya ngebul, kemudian pembakaran tidak sempurna dan akhirnya tenaganya pun nggak ada teman-teman ya. Jadi penyebabnya ini. Sekarang saya akan mengakalinya saja karena untuk mengganti dan sebagainya mungkin, tapi ini untuk seal klepnya akan saya ganti, kemudian akan saya akali supaya tidak terkena ini lagi. Seperti apa caranya nanti teman-teman bisa lihat cara mengakalinya seperti apa. Nah, cara mengakalinya bagian bawah sini digerinda aja teman-teman. Bagian bawah sini digerinda sekitaran 1 mili lah cukup. 1 mili atau 0,5 juga biasanya saya sih ambilnya 1 mili. Karena 1 mili juga udah cukup lah. Enggak mentok lagi ya. Kita gerinda aja. Tapi ngerindanya harus hati-hati biar lurus juga hasilnya ya.
Nah, ini udah cukup. Nah, udah cukup, udah terambil sekitar 1 milian ya. Kalau misalkan mentoknya kedua-duanya, digerinda kedua-duanya, tapi kalau sebelah ya sebelah aja nggak apa-apa, udah cukup ya. Karena ini yang mentoknya sebelah, aku ambilnya sebelah aja. Nah, ini cara mengakali kalau misalkan mentok ke seal clamp. Dan ini juga biasanya di cara ini juga biasanya digunakan apabila teman-teman sudah memapas knock on asnya dengan meninggikan lipnya. Kalau lip knock on asnya dibikin tinggi banget, biasanya ini mentok. Biasanya ini mentok, dan ini jarang terperhatikan, jarang diperhatikan ya biasanya untuk wilayah sini. Makanya sekarang saya kasih tahu, kalau misalkan untuk knock on as, kalau misalkan lipnya dibikin tinggi, jangan lupa ini dipapas saja sekitar 1 mili ya, biar tidak mentok, biar tidak ngebul. Oke, gaskeun. Nah, tadi setelah retainernya dipotong, sekarang tinggal perhatikan bagian kukunya, kuku klep atau sepi klep. Nah, caranya seperti ini. Masukkan seperti ini, kemudian dibalik, dilihat. Kalau misalkan ada nongol seperti ini, nah sama, ini juga papas lagi tuh, ada sekitaran 0,5, papas lagi, diratain, samakan dengan retainer ini tuh. Nah ya, jadi biar nanti tidak mentok juga ke seal clampnya. Ini harus dipapas juga nih ya. Oke, jangan lupa ya. Jadi kalau nggak diperhatikan seperti ini, nanti mentok lagi, nanti jebol lagi seal clampnya, nanti ngebul lagi, tenaganya hilang lagi ya. Oke, jadi gara-gara ganti knock on as, motornya jadi ngebul, motornya jadi nggak bertenaga. Padahal yang salah bagian sini. Jadi yang disalahkan bagian knock on as, padahal yang salah bagian sini. Ini yang kena seal clamp ngebul, tenaga nggak ada. Jadi knock on asnya sebenarnya nggak apa-apa. Tuh, jangan disalahin juga itu, karena emang kalau setting knock on as seperti itu, lipnya tinggi ya, ini yang harus diperhatikan, yang ini ya. Oke, saya akan papas ini dulu. Bagian kukunya tuh agak rata lagi.